Baik, selamat siang. Izinkan saya sebelum kita mulai diseminasi pada siang hari ini, saya membacakan pantun kali ya. Belajar Ibu Dela. Ya Bu Dela. Tadi bilang cakep ya Bu Dela. Oke. Literasi ke Cikini. Jangan lupa mampir ke Gondang Dia. Izinkan saya prestasi pada hari ini. Belajar matematika jadi gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Sigit Nuryadin MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad Ramdan SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk semangat. Dak, ding ding ding, dung dung dung, dak, ding ding ding, dung dung dung, aha aha ma, aha aha na, aha aha. Semangat semuanya ya pada siang hari ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada kesempatan siang hari ini saya mencoba mendiseminasikan apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh selama 4 hari. Bayangkan 4 hari saya pagi-pagi berangkat, pulang sampai malam maghrib dengan penuh tugas setiap harinya. Saya rangkum dalam 1 hari. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, karena kita sini sama-sama belajar ya. Kemarin kita sudah dapat materi tentang coding. Hari ini bagaimana kita belajar konsep ya, gerakan numerasi nasional berupa matematika gembira ya. Karena apa? Matematika kadang kali betul apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan kita itu merupakan sosok yang menakutkan, menyeramkan ya. Pak Giri tanya, saya tanya deh ya. Pak Giri suka nggak dengan matematika? Ya, setengah-setengah. Kenapa ada setengah-setengah? Nah gitu ya. Kalau Budi senang ya dengan matematika waktu kecil dulu? Gak terlalu ya. Kalau di sini ada yang suka nggak matematika dari kecil? Oh iya, keren. Bergaya tetangga masih matematika gembira. Ya, so happy itu kan kita harus belajar matematika. Yang pertama adalah mindful dulu, berkesadaran, meaningful, kebermaknaan, dan joyful ya. Dengan gembira, menyenangkan. Oke. Masih sensitif. Bagus sekali. Sensitif. Oke. Apa itu gembira? Matematika gembira. Matematika gembira adalah suatu metode pendukung GNN. Apa sih GNN? Gerakan Numerasi Nasional. Nah, oke. Salam numerasi nasional. Mari numerasi majukan diri. Oke, beri tangan buat semuanya Bapak Ibu. Matematika ini menjadi menyenangkan dan kontekstual. Ya, matematika ini diharapkan menjadi navigasi guru ya dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Ya, ternyata gembira itu selain dari segi bahasa, gembira kan menyenangkan. Ternyata gembira itu ada sebuah akronim. Lagi ya, panjang ya. Oke. Matematika gembira akronim dari J. Yang
pertama gali, ya. Apa yang harus kita gali? Di sini adalah gali pemahaman anak-anak, ya, gali dari konteks pelajaran yang akan kita sampaikan. Bahwasanya di sekeliling kita ini sebenarnya banyak yang kita bisa eksplor. Nanti ada E, ya, G gali dan E-nya adalah eksplorasi, mengeksplor, ya. Apa yang kita amati misalnya dalam bilangan, ya, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya menentukan bilangan. M-nya adalah muat konten. Muat konten apa yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengemas suatu pelajaran ataupun materi yang kita melibatkan aktivitas yang bentuknya konkret. Ya, misalnya kalau kita belajar pecahan, bawa tuh martabak. Ya, apalagi kira-kira selain martabak? Pizza. Apalagi? Boleh nggak kue-kue gitu? Ya. Kayak telur bebek tuh tadi kan, Pak Sidip makan telur bebek, diapain? Dibelah. Nah, itu konsep itu. Ya, dibelah. Masih abstrak ya. Ya, ada yang makan telur bebek dikupas? Ada. Ada. Ya, pasti seperti kita bikin RPM, rencana pembelajaran mendalam. Kemudian kita ikuti pemikiran murid, rayakan dan apresiasi. Kita gali satu persatu. Oke, nah, gali dan eksplorasi. Pada tahap gali dan eksplorasi, murid diajak untuk menggali situasi atau masalah yang dihadirkan dan mengidentifikasi unsur-unsur matematis yang terkandung di dalamnya. Proses ini menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kemampuan analitis dalam memahami konteks sebelum beralih pada penyelesaian secara matematis. Dengan demikian, murid tidak sekedar menyelesaikan soal, tapi memahami latar belakang dan tujuan dari penyelesaian tersebut. Di dalam gali dan eksplorasi ini ada kriteria yang harus kita penuhi, ya. Ada 6 kriteria ya dalam kita memilih atau menggali dan mengeksplor dari suatu konteks pelajaran matematika gembira itu. Yang pertama, memenuhi bermakna dan relevan dengan pengalaman nyata murid. Nah, tadi seperti kayak penjumlahan, kita ajak tuh anak-anak bermain, ya, suruh mencari benda-benda di sekitarnya. Ya, kalau misalnya perbandingan, kita bisa bawa contoh hanger, kemudian apa gantungan, kemudian kita bawa beberapa benda, bisa melakukan perbandingan. Kemudian mendorong eksplorasi numerasi, melibatkan hal konkret. Yang keempat, menumbuhkan minat dan keterlibatan, bersesuaian dengan konteks lokal dan mendukung transisi ke abstraksi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk, salah satu kelompok, ya. Contohnya adalah judulnya kita memberikan judul harta karun di sekolahku. Kita lanjut baru GE ya. Nah, GEM, muat konten. Pada bagian muat konten, Bapak Ibu akan menambah wawasan tentang alur pembelajaran pada konten kesadaran bilangan dan dikaitkan dengan contoh konteks yang sesuai sehingga Bapak Ibu dapat memuat konten yang sesuai pada suatu konteks. Ya, jadi kayak bilangan tadi menentukan jumlah daun, kerikil, batu dan sebagainya. Ya, kalau tadi perbandingan bisa kita gunakan alat-alat timbangan, seperti itu. Tapi sedikit yang begitu ya? Kenapa? Sedikit yang begitu ya? Ya sedikit yang gimana maksudnya? Artinya tadi misalnya kertas kami nih, coba ada nggak? Ada nggak? Nah, biasanya kebanyakan itu Kebanyakan kelilingnya apa? Horizontal atau vertikal? ya nekuk Kayak begini begini, aja. Oh, nekuk ke sini panjang, berarti vertikal ya? Iya. Seperti itu. Nah, maksud itu. Kalau ada yang beda itu luar biasa gitu. Kalau ada yang beda begini Apalagi yang sampai diagonal kan? Iya. Iya. Itu nggak jadi masalah Pak. Ya, ini bagi dua. Oke. Nah, berarti M, G, E, M, muat konten. B sekarang, buat aktivitas. Ya, dalam buat aktivitas atau kita membuat sebuah rencana pembelajaran mendalam, ya, dengan konteks matematika gembira di sini, kita dapat mengintegrasikan hasil gali dan eksplorasi konteks ke dalam aktivitas pembelajaran mendalam yang menguatkan kemampuan numerasi murid. Ya, Bapak.
Nah, ini contohnya. Cabut aja Pak, suruh Pak. Contoh dari aktivitas pembelajaran dengan konteks ranting pohon tadi. Contohnya, konteks ranting pohon di sekitar sekolah. Dengan sebuah kontennya adalah subitasi, dia bisa menghitung dan mengenal bilangan. Tujuan pembelajarannya, murid dapat menentukan jumlah suatu komponen objek tanpa menghitung satu persatu. Kita di bilang kalau hitung, ada berapa ranting sana, hitung dulu Pak. Bentar Pak, dikaitkan dulu, kan gitu. Itu tiga pamaan kayak gitu kan. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran ada alat dan bahannya. Kemudian prinsip pembelajaran yang bisa dipakai dalam buat aktivitas itu harus memenuhi yang pertama berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, implementasinya adalah di mana dalam kesadaran murid diajak menyadari ada hal yang dapat digali dari sebuah pohon aja bisa kita gali ya. Segala macam bisa dari daunnya, rantingnya, cabangnya atau batangnya, juga ada beberapa batang gitu. Pak, maaf Pak. Ya siap. Ternyata tadi lebih lama makanya. Apanya? Hitungan kita satu-satu dibagi per batang lebih lama satu-satu makanya. Iya. Oh. Oke. Bisa lanjut? Iya. Oke, terima kasih lagi. Buktikan. Oke. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Oke, kita sudah sampai I. Ya, tadi masih ingat nggak? GE apa G? Gali. E-nya? Eksplorasi. M-nya? Buat konten. B-nya? Buat aktivitas. Sekarang I. Ikuti pemikiran murid. Nah, dalam ikuti pemikiran murid, di sini pendekatan regulasi yang fokus pertama adalah strategi yang digunakan murid. Tadi seperti cara menghitung ranting. Ada yang hitung satu-satu, ada yang hitung mengelompok-kelompokkan. Jadi seperti itu. Strategi apa yang mereka lebih suka dan yang lebih cepat dipahami. Yang kedua adalah representasi yang mereka buat, bisa dari gambar ataupun benda-benda manipulatif lainnya. Kemudian penjelasan verbal yang mereka berikan dan kesalahan tentang miskonsepsi yang sering muncul. Tadi yang tadi panjang pendek kan tadi ada warna ungu, warna oranye. Anak-anak pasti ada yang nebak, oh oranye panjang, bukan ungu, berantem. Padahal kalau di satu sama. Seperti itu. Kayak misalnya bola basket dengan bola voli sama berat gak? Beda. Ya. Misalnya dua bola kasti dengan satu bola voli sama nggak beratnya? Beda. Pasti belum tentu sama. Ya. Pasti dia cari bagaimana caranya bisa menyamakan perbandingan tersebut. Konversi, sudah belajar. Ya, dengan sendirinya mengajak anak-anak dari abstrak menjadi konkret, menjadi kegiatan yang menggembirakan. Seperti itu. Setelah kita mengikuti, nah RA, rayakan dan apresiasi. Ya, rayakan di sini artinya apa? Kalau misalnya kita minta dalam bentuk penjumlahan, bisa kita presentasi anak-anak masing-masing satu atau per kelompok maju mempresentasikan bagaimana cara dia menghitung jumlah ranting, bagaimana dia bisa mendapatkan perbandingan yang sama. Belum tentu, oh satu bola voli sama dengan 6 bola kasti. Oh yang satu lagi, satu bola voli sama dengan 2 bola kasti ditambah 2 bola futsal misalnya. Itu adalah merupakan dari eksplorasi masing-masing anak. Seperti itu, kita rayakan dan kita berikan apresiasi atau kita refleksikan. Menurut anak-anak atau menurut murid, senang nggak belajar kita hari ini? Seperti itu. Bapak Ibu, gimana? Semangat? Semangat! Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ilmu yang bermanfaat, nanti kita juga berbagi semuanya untuk Bapak Ibu semuanya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.